Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidul qahhar, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum bittaqullahi wa ta'atihi wa la'allakum tuflihun wa la'allakum tatadhakkarun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, dan atas semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari kesempatan dan kesehatan. Begitu banyak orang yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan. Namun tidak sedikit dari mereka yang lalai, melupakan dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ni'matani, dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia, maghbubun fihi katsirun minan nas. Ni'matus sihhati wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang maupun kesempatan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini senantiasa mensyukuri atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan senantiasa digunakan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal dan sebisa yang bisa kita lakukan. Dan tentunya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pula kesehatan yang Allah berikan senantiasa kita pergunakan di dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak apa yang kita lakukan, apa yang kita tiru dari baginda sallallahu alaihi wasallam, dari sunnahnya, dari perkataannya, dari cara beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ikuti dengan ilmu, kita ikuti dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di yaumul qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menganggap kita, akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Khatib tidak lupa untuk memberikan wasiat, memberikan nasihat takwa. Marilah kita sama-sama di setiap helaan napas kita, di setiap kesempatan yang bisa kita ingat, mari kita senantiasa juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan ketakwaan kita semakin tebal, semakin meningkat. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin tumbuh dan semakin banyak dan semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mumpung masih di bulan Muharram ini, di tahun 1444 Hijriah ini, izinkan kami khatib untuk menyampaikan suatu tema, yaitu hijrah, meningkatkan kepedulian kita terhadap anak yatim dan anak-anak duafa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat diungkapkan oleh Abu Isa yang mengatakan hadis ini adalah hadis hasan yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannah kahataini," wa asyara bi asbu'ihi, yakni as-sababah wal wusta. Yang itu artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang menjamin dari kehidupan anak yatim akan berada di surga Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Sambil Nabi SAW mengisyaratkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari yang tengah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fadilah atau poin yang pertama, poin hijrah yang pertama yang kita dapatkan, bahwa orang yang senantiasa mengkafalahi yatim, orang yang senantiasa mengayomi anak yatim, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran kepadanya berupa
bertetangga dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak yang menyempitkan makna kafalatul yatim atau kafilul yatim. Kafilul yatim dalam bahasa Arab secara bahasa adalah dhamin, yaitu menjamin. Dan secara istilah adalah kafalah i'ta'ul huquq al-yatama bi kulli ma yahtaju ilaihi minal kiswati wat ta'ami wa ghairihi wa idarati malihi in kana lahu mal. Yang itu artinya mengkafalahi yatim yaitu menanggung apa yang menjadi kebutuhan anak-anak yatim tersebut, baik berupa makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, maupun juga mungkin mengelola hartanya bila mana anak yatim tersebut memiliki harta. Dan jikalau tidak, maka orang-orang yang mengkafal yatim itulah yang senantiasa membantunya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu artinya bahwa mengkafalahi yatim bukan hanya memberi, bukan hanya kita memberikan sesuatu kemudian selesai di situ saja, tetapi kita juga memiliki kesempatan untuk senantiasa mengawasi, membimbing, dan mungkin juga kita perhatikan apa yang sudah kita berikan tersebut. Karena banyak terjadi di masyarakat kita, anak-anak yatim dieksploitasi. Anak-anak yatim yang seharusnya hartanya sampai kepada dirinya, tetapi kemudian dipotong di sana dan di sini. Begitu banyak anak yatim yang kemudian dieksploitasi untuk menjadi anak-anak jalanan, mengemis di sana-sini dalam rangka agar orang-orang yang memanage mereka ini mendapatkan keuntungan. Dan tidak sedikit anak-anak yatim yang kemudian, misalnya ketika orang tuanya menikah lagi, apalagi ibunya, kemudian dia berada di rumah orang tua tirinya atau mungkin dari ayah tirinya. Dan seringkali terjadi kekerasan di rumah tangga, terutama kepada anak-anak yatim. Kita sebagai seorang muslim patutlah peduli dengan anak-anak yatim yang seperti ini, di mana mereka termarginalkan, terpinggirkan. Maka benar kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim kahataini. Saya dan orang-orang yang menjamin kehidupan anak yatim seperti ini di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah? Karena sesungguhnya kita tidak berhenti kepada pemberian, tetapi betul-betul kita memperhatikan nasib anak yatim. Kita memperhatikan bagaimana dia kehidupan dia. Jangan-jangan harta yang kita kasihkan ini tidak sampailah kepada dia. Atau mungkin yang kita kasihkan rupanya tidak dia butuhkan. Tetapi lebih daripada itu, kasih sayang orang tua, kasih sayang seorang bapak yang hilang dari dirinya, itulah yang wajib kita isi. Kasih sayang orang tua yang mungkin, apalagi yatim piatu, yang tidak mendapatkan kasih ayah dan kasih ibu, maka hadirlah keluarga kita. Hadirlah dia, kemudian mungkin bagi siapa saja di antara kita yang mampu untuk mengasuh dia, dimasukkan ke rumah kita, yang itu kemudian kita berkemampuan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan poin yang kedua, yaitu sebagaimana dia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, disebutkan hadis nomor 3669 Kitabul Adab. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW qala, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsinu ilaihi atau yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatim yusa'u ilaihi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, sebaik-baik rumah, sebaik-baik tempat tinggal di kaum muslimin adalah rumah di dalamnya ada anak yatim, di mana diperlakukan dengan baik, dan sejelek-jelek dari rumah di kalangan kaum muslimin yang mana di situ ada anak yatim tetapi dia disakiti. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3669. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang itu yang terjadi di masyarakat kita, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, penindasan, kezaliman-kezaliman yang berlaku kepada anak-anak yatim. Hal inilah yang terjadi di zaman jahiliyah atau sebelum datangnya Islam, di mana anak-anak yatim kemudian hartanya dirampas, tidak mendapatkan hak daripada warisnya, tidak mendapatkan hak dia sebagai seorang manusia, bahkan mereka dipinggirkan dari kehidupan yang seharusnya mendapat kehidupan yang layak. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang dititipi anak yatim,
atau kita yang dititipi harta anak yatim, maka khatib mewasiatkan dan memberikan suatu peringatan dan kehati-hatian. Dalam salah satu ayat disebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia hanya memakan api neraka yang kemudian masuk ke dalam perutnya, dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah, bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa 7 di antara 7 dosa besar adalah memakan harta anak yatim, yaitu secara zalim. Itu artinya bahwa bagaimana kita memanajerial, mengatur harta anak yatim, baik harta yang mungkin dikumpulkan, atau harta yang dititipkan, atau harta yang memang itu kita ada penanggung jawabnya di situ, maka berhati-hatilah. Kalaulah memang harta itu begitu banyak, maka diperlukan pencatatan yang baik. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita ambil, apa yang kita mungkin menjadi kebutuhan kita juga karena kita mengasuh anak yatim tersebut, dan itu kembali kepada pengasuhan mereka, maka hal itu mungkin dibenarkan. Tetapi apabila kemudian secara zalim mengambil harta anak yatim tersebut, maka hati-hati terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita dalam ayat ini. Poin yang ketiga, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kepedulian sepanjang masa terhadap anak yatim dan para anak-anak du'afa lainnya. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum. Yang artinya, sembahlah Allah dan jangan melakukan kesyirikan, dan berbuat baiklah kepada orang tua dan juga kepada kerabat dan kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan kepada tetangga baik yang jauh dan dekatnya, dan juga orang-orang yang ibnu sabil dan juga hamba sahaya. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah, di masyarakat kita mungkin kebanyakan dan mungkin juga sebagian banyak yang ihsan kepada anak yatim pada musim-musimnya saja, pada waktu-waktunya saja. Padahal dalam ayat ini secara jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk berihsan, berbuat baik kepada anak-anak yatim ini maupun orang-orang anak-anak yang du'afa juga. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ayat lain di dalam Al-Qur'an, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim. Yang artinya, berhati-hatilah terhadap anak-anak atau generasi yang kalian tinggalkan dengan lemah. Nah, jamaah Jumat dirahmati Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita terhadap anak-anak yang mereka memiliki psikologi lemah atau ekonomi yang lemah dan lain-lainnya yang lemah? Karena hal itu akan sangat besar peluang mereka akan jatuh kepada kekufuran. Begitu banyak pemurtatan, begitu banyak pembodohan, begitu banyak eksploitasi, begitu banyak perdagangan manusia. Manusia dijual belikan, anak-anak yang apalagi sekarang ini sedang musim-musimnya, ya, sedang banyak-banyak LGBT. Apa itu LGBT? Lesbi, gay, transgender dan juga biseksual. Ini menjamur jamaah Jumat dirahmati Allah. 2006 saja sudah 1 juta lebih jumlahnya. Entah sekarang berapa banyak lagi yang itu berkembang pesat. Kita sangat khawatir bila mana anak-anak yatim ini terkena, bahkan juga mungkin masuk ke dalam komunitas-komunitas mereka. Sebab dia adalah penyakit. Apabila terkena satu saja, maka dia akan menyebar kepada yang lain. Oleh itu sebabnya jamaah Jumat dirahmati Allah, maka poin yang keempat atau poin yang terakhir, maka yang harus kita perhatikan adalah berikan pendidikan kepada anak-anak yatim dan para du'afa. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah, dalam salah satu riwayat dari riwayat Al-Bazzar yang hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan ada 7 hal yang bila mana seorang hamba melakukannya maka akan mengalir pahala yang tiada henti-hentinya.
sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 hal apabila dilaksanakan seorang hamba, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun dia sudah berada dalam kuburan, dia sudah meninggal dunia. Yang satu atau yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua adalah mengalirkan sungai. Yang ketiga membuat sumur. Yang keempat menanam kurma. Yang kelima membangun masjid. Yang keenam membagikan mushaf, dan terakhir adalah meninggalkan anak-anak yang memintakan ampunan baginya setelah meninggal. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apatah lagi yang kita ajarkan itu adalah anak-anak yang yatim dan du'afa yang membutuhkan pengetahuan, membutuhkan juga wawasan terhadap keislaman. Begitu banyak anak-anak yatim di sekitar kita yang kekurangan guru. Sebab di kota-kota besar tidak seperti di desa-desa. Bila mana di kota-kota besar sangat susah untuk mencari guru, karena guru mungkin harus bayar dan harus kafala ini dan kafala itu. Tetapi kemudian ketika kita berada di lingkungan yang di situ anak yatim, maka kita perhatikan, boleh jadi sudah ada di masjid-masjid itu pengajian gratis, boleh mereka mengaji secara gratis. Tetapi ada juga anak-anak yatim yang malu karena orang tuanya tidak ada. Kalau dia datang ke pengajian, dia tidak ada pakaian, tidak ada peci, tidak ada baju muslim, mungkin juga tidak ada ikroknya. Maka kitalah yang mendatanginya, kita bawa dia, kita penuhi apa yang kemudian menjadi kebutuhannya. Mudah-mudahan kelak di yaumul kiamah, apa yang kita berikan kepada anak-anak yatim itu akan kita lihat sebelum di hari kiamat, bahkan kita sebelum meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan amal-amal kita, pahala-pahala dan ganjaran yang Allah berikan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapapun poin-poinnya akan disampaikan, tetapi pada hakikatnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan, memperhatikan anak yatim dan du'afa ini, tidak hanya dari aspek yaitu kebutuhan secara jasmani, makan, minum, atau juga pakaian, tetapi juga rohaninya dan juga kebutuhan keilmuannya. Bila mana kita punya ilmu, maka kita ajarkan ilmu itu kepada anak yatim, kepada orang du'afa. Bila mana kita tidak punya ilmu, tetapi kita punya dana, maka dengan dana itu kita sekolahkan anak-anak yatim tersebut, mungkin sampai jenjang yang sampai tinggi. Kemudian kalau kita tidak punya dana dan tidak punya ilmu, kita mungkin punya informasi, punya sekarang. Hadirin dirahmati Allah, kita berdoa mudah-mudahan ini goal, yaitu pemerintah akan menganggarkan kurang lebih 3,9 triliun untuk anak-anak yatim dan du'afa. Sekarang ini jumlah anak-anak yatim dan du'afa di Indonesia kurang lebih ada 4 juta anak yatim.